Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Indramayu, fokus Pantura. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi melantik 480 kepala sekolah SMA, SMK dan 1 orang PNS bagian TU secara virtual di Gedung Sate Kota Bandung pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Termasuk 67 unsur kepala sekolah di cabang pendidikan wilayah 9 Jawa Barat dan 37 diantaranya kepala sekolah di Kabupaten Indramayu dengan bersama-sama mengikuti prosesi pelantikan secara virtual yang digelar di Aula SMA Negeri 1 Indramayu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dari 479 kepala sekolah yang dilantik dan 1 orang tenaga TU, sebanyak 309 kepala sekolah yang telah bermutasi dan sebanyak 170 orang kepala sekolah mendapatkan penugasan baru. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan selamat dan selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada kepala sekolah yang dilantik dengan harapan sekolah bisa terwujud dan terus bersaing. Gubernur Ridwan Kamil mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah itu bentuknya penugasan yang artinya sebuah kehormatan dari peran awal sebagai guru yang memenuhi kualifikasi. Menurutnya, suatu hari setelah penugasan selesai maka jabatan kepala sekolah akan ditinggalkan dan kepala sekolah akan kembali menjadi guru untuk mengajar dari bidangnya masing-masing. Masih kata Ridwan Kamil, bahwa jabatan kepala sekolah sama halnya dengan para rektor di universitas perguruan tinggi manapun baik yang bergelar profesor ataupun doktor setelah tidak lagi memimpin dalam penugasannya maka dia akan kembali mengajar sama halnya seperti rektor. Jadi kata Ridwan Kamil bahwa jabatan kepala sekolah adalah sementara yang pada akhirnya akan kembali sebagai guru mengajar. Dalam sambutannya itu Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa pendidikan kali ini tentu banyak tantangan. Yang pertama lahirnya 4.0 yang artinya sebuah perubahan instruksi yang menyebabkan teknologi akan mengambil alih hal-hal yang sifatnya mudah dilakukan sehingga para guru harus giat melatih anak-anak menjadi generasi yang paham terhadap revolusi digital. Menurutnya, pekerjaan di bidang administratif TU pun lambat laun akan digantikan oleh mesin sehingga SDM yang mahal ini jangan lagi disuruh mengerjakan pekerjaan yang rutin. Carilah deskripsi kerja yang sifatnya dinamis dan tantangan agar lebih mumpuni. Sisi lainnya Gubernur juga menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 pihaknya mengimbau pentingnya menjaga kesehatan yang dimulai dari diri sendiri, siswa orang tua siswa, di lingkungan orang tua dan di lingkungan siswa belajar. Dirinya merasa sedih karena Jawa Barat kehilangan 14.000 warga meninggal dunia akibat COVID termasuk 200-an pahlawan kesehatan. Pihaknya mengingatkan, meski siswa sudah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, perlu diingat pandemi masih belum surut oleh karenanya ini tugas bagi kepala sekolah yang dilantik untuk saling bersinergi dengan masyarakat sekitar lingkup sekolah untuk bersama-sama menjaga kesehatan demi Jabar terbebas dari COVID. Di akhir sambutannya, Gubernur Ridwan Kamil menitipkan 4 anak-anak di Jawa Barat kepada kepala sekolah yang dilantik. Yang pertama anak-anak fisiknya harus sehat dengan program inovasi. Yang kedua anak-anak Jabar otaknya harus cerdas. Yang ketiga anak-anak harus punya karakter atau emosional dan yang keempat anak-anak Jabar harus rajin dan ahli ibadah. Itulah paripurna tujuan Pemprov Jabar khususnya dunia pendidikan agar bisa membangun manusia dari segi kualitas, akhlak, kecerdasan dan fisiknya yang sehat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pimpinan tinggi, administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional, maka setiap pegawai negeri sipil yang akan menjadi pejabat struktural atau fungsional wajib dilantik dan mengambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Kini ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah.
bagi yang beragama Katolik dan Protestan. Demi Tuhan saya berjanji. Ini ikuti bersama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan.